Baik, perkenalkan nama saya Valiana Sarmauli Silalahi dari kelompok 5. Saat ini saya akan mempresentasikan materi tentang analisis anggaran modal perusahaan. Industri perkapalan dikenal sangat padat dengan modal atau kapital intensif. Ini berarti investasi yang signifikan dalam kapal dan infrastruktur adalah hal yang lumrah dalam bisnis. Oleh karena itu, analisis anggaran modal atau capital budgeting analysis memegang peranan krusial. Analisis ini sangat penting untuk mengoptimalkan keputusan investasi dan penggunaan sumber daya modal secara efektif. Dalam konteks industri perkapalan, keputusan investasi seringkali melibatkan perencanaan pengeluaran modal untuk jangka panjang. Dimensi waktu dari keputusan investasi ini bersifat jangka panjang dan mempengaruhi operasi perusahaan selama bertahun-tahun. Sebagai contoh, waktu yang dibutuhkan untuk membangun kapal atau time to build dapat mempengaruhi fluktuasi di pasar perkapalan curah. Tujuan utama dari analisis anggaran modal dalam bab ini adalah untuk mengevaluasi kelayakan finansial investasi aset tetap dalam industri perkapalan. Ini termasuk penilaian finansial untuk pengadaan kapal, baik itu kapal baru, kapal bekas, maupun melalui sistem charter. Pengadaan kapal baru memiliki tingkat resiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan pengadaan kapal bekas atau charter. Pengadaan kapal bekas memiliki resiko yang lebih kecil dibandingkan kapal baru, tapi lebih besar dibandingkan sistem charter. Sistem charter menawarkan tingkat resiko yang rendah. Tujuannya, analisis anggaran modal berpusat pada keputusan investasi jangka panjang perusahaan, terutama yang melibatkan aset tetap. Dalam industri perkapalan, ini berkaitan erat dengan aset utama seperti kapal dan infrastruktur pelabuhan. Adapun tujuannya yang pertama, penganggaran modal atau capital budgeting, yang melibatkan proses perencanaan pengeluaran perusahaan untuk aset jangka panjang. Yang kedua adalah belanja modal atau capital expenditure, adalah dana yang dikeluarkan untuk memperoleh, meningkatkan, dan memelihara aset fisik seperti properti, bangunan, teknologi, atau peralatan. Dalam perkapalan ini mencakup pembelian kapal, peningkatan infrastruktur, pelabuhan, atau reparasi besar. Yang ketiga, investasi modal adalah dana yang dikeluarkan untuk memperoleh, meningkatkan, dan memelihara aset fisik seperti properti, bangunan, teknologi, atau peralatan. Dalam perkapalan, ini mencakup pembelian kapal, peningkatan infrastruktur pelabuhan, atau reparasi besar. Lalu yang keempat adalah prinsip-prinsip yang terkait. Dalam analisis anggaran modal mencakup konsep nilai waktu uang atau time value of money, suku bunga atau interest rate, umur investasi atau life of investment, nilai sisa atau salvage value, dan berbagai jenis transaksi investasi atau single discrete transaction, uniform transactions, gradually increasing transactions. Adapun proses dan langkah-langkah penganggaran modal. Yang pertama, identifikasi peluang investasi. Di sini, kita mencari dan memilih proyek yang berpotensi menguntungkan, seperti pembelian aset baru, ekspansi, atau pengembangan produk. Lalu yang kedua, pengumpulan data. Kita mengumpulkan informasi penting seperti biaya proyek, pendapatan yang diharapkan, dan durasi proyek. Yang ketiga, ada estimasi biaya, yang itu menentukan semua biaya yang diperlukan dalam operasional, termasuk biaya awal dan pemeliharaan. Yang keempat ada proyeksi pendapatan, yaitu memperkirakan pendapatan atau manfaat ekonomi yang akan diperoleh dari proyek tersebut. Yang kelima, memperkirakan arus kas. Di sini kita menyusun perkiraan arus kas masuk dan keluar selama umur proyek. Yang keenam, evaluasi dan pemilihan proyek, yaitu menilai proyek menggunakan metode seperti NPV, IRR atau payback period untuk memelihara proyek yang paling menguntungkan. Yang ketujuh, melaksanakan dan memantau proyek, yang dimana menjalankan proyek sesuai rencana dan memantau realisasi biaya, waktu, dan hasil. Lalu yang kedelapan, meninjau pasca audit atau post audit, yang itu mengevaluasi hasil proyek setelah selesai untuk melihat apakah sesuai dengan perencanaan dan untuk pembelajaran ke depan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Yemima Anastasia. Oke, baik, kita ke slide selanjutnya.
kita membahas tentang teknik evaluasi investasi. Di sini ada beberapa poin, yaitu Net Present Value yang pertama atau NPV, yaitu merupakan nilai mengukur nilai saat ini dari semua arus kas yang masa depan. Kemudian ada Internal Rate of Return, merupakan tingkat pengembalian yang membuat NPV sama dengan 0. Kemudian ada Required Freight Rate, merupakan tarif angkut minimum agar investasi menghasilkan keuntungan yang diharapkan. Terus ada payback period, merupakan waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan investasi awal. Kemudian kita ke selanjutnya, slide analisis risiko dan manajemen ketidakpastian, yaitu mencangkup faktor teknis dan pasar seperti regulasi dan harga bahan bakar. Risiko aset dan keuangan itu merupakan fluktuasi nilai kapal dan suku bunga dapat mempengaruhi kelayakan proyek. Nah, jadi di sini juga ada analisis sensitivitas dan pemodalan risiko, yaitu mengetahui dampak perubahan variabel terhadap hasil keuangan. Kemudian yaitu ada pendekatan mitigasi risiko, termasuk diversifikasi, investasi, dan asuransi. Kemudian kita ke slide selanjutnya, yaitu aplikasi. Di sini kita bisa lihat bahwa pembelian leasing dan reparasi kapal itu setiap opsi memiliki struktur pembiayaan dan risiko yang berbeda-beda. Contohnya seperti scrapping kapal dan salvage value, itu nilai akhir kapal menjadi bagian dari perhitungan pengembalian. Kemudian ada pengembangan pelabuhan dan infrastruktur, yaitu investasi jangka panjang yang membutuhkan perencanaan yang matang. Terus ada perluasan terminal dan sistem logistik, yaitu meningkatkan kapasitas dan efisiensi operasional. Kemudian kita ke slide selanjutnya, yaitu skema pembiayaan. Sumber itu bisa berbagai macam, contohnya seperti modal kita sendiri, pinjaman bank, leasing, sukuk, masing-masing itu memiliki biaya dan persyaratan yang berbeda-beda. Jadi, modal sendiri dengan pinjaman bank itu merupakan biayanya itu dan persyaratan yang berbeda-beda. Begitu juga dengan leasing dan sukuk. Nah, kita masuk ke struktur kontrak pembangunan kapal, yaitu menentukan waktu dan besaran pembayaran pembangunan kapal. Kemudian kita ke skema pembayaran kepada galangan dan vendor, yaitu biasanya dilakukan secara bertahap sesuai dengan progres pembangunan. Baiklah, kita tiba di kesimpulan, merupakan hasil dari semua materi yang telah kami kumpulkan, data yang telah kami kumpulkan. Di sini kami menulis bahwa analisis anggaran modal di perkapalan itu adalah proses krusial untuk mengevaluasi investasi jangka panjang seperti akuisisi kapal atau armada, pembangunan terminal pelabuhan, pengembangan infrastruktur terkait, dan investasi teknologi. Pertumbuhan melalui akuisisi yang dapat memberikan sinergi operasional, finansial, dan pasar. Seringkali menjadi strategi udara, terutama di sektor yang matang. Kemudian kita ada ke investasi pelabuhan, melibatkan berbagai jenis terminal dan pengembangan peran pelabuhan sebagai fasilitator dan integrator dalam rantai pasar maritim, logistik. Kemudian kita ada evaluasi proyek, melibatkan perkiraan arus kas masa depan yang dipengaruhi oleh tarif, angkut, sewa, dan biaya operasional termasuk burket. Dengan pertimbangan sinergi dan diversifikasi untuk mengurangi risiko, dan di sini juga ada risiko keuangan, leverage, dan pembiayaan bank. Kemudian di sini ada alternatif pembiayaan seperti leasing atau sukuk juga mempengaruhi keputusan investasi. Kemudian di sini juga ada industri. Ini untuk menghadapi tantangan berupa fasilitas pasar, biaya modal tinggi, umur aset panjang, dan isu faktor manusia. Nah, jadi itulah hasil presentasi dari kelompok kami tentang arus kas perkapalan. Di sini saya mohon pamit dan terima kasih. Sampai jumpa.